kalau kita kemasukan virus gitu kan, kemasukan bakteri, pasti ada sistem yang ngelawan gitu. Sel darah putih itu kan ngelawan bakteri kan supaya tubuh kita ini nggak sakit gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas bukunya Stephen R. Covey, ya, yang 7 kebiasaan itu. Di sini ada sebuah kalimat yang menarik nih. Sebenarnya ini udah sering dibahas nih ya. Kalimatnya seperti ini. Bukan apa yang menimpa diri kita, tapi respon kita terhadap apa yang menimpa kita lah yang menyakiti kita. Itu sering kan dibahas kan di episode-episode yang kemarin kan ya. Bahkan di hampir semua buku motivasi tuh ada tuh kata-kata seperti itu. Jadi yang bikin kita nggak bahagia itu adalah respon kita terhadap lingkungan kita gitu ya kan. Sering kan aku ngomong gitu kan di video-video dulu. Nah, tapi meskipun dari zaman dulu sampai ini kan bukunya dari cetakan 89 loh. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang udah ada kan kata-kata itu kan. Mereka pasti udah pada tahu dong manusia-manusia itu. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa masih seperti ini aja gitu situasi dunianya gitu. Malah cenderung tambah buruk gitu loh. Kenapa manusia? Padahal kan mereka udah tahu kan bahwa respon mereka lah yang bikin masalah gitu loh. Bukannya lingkungan mereka yang bikin masalah, tapi respon mereka menghadapi lingkungan itu yang bikin masalah. Maka itulah yang terjadi konflik, perang segala macam itu loh. Kenapa dari zaman dulu udah ada kata-kata seperti ini? Mereka udah pada tahu pasti kan. Tapi kenapa mereka masih bertindak seperti itu gitu loh? Merespon dengan cara yang nggak bener. Makanya terjadilah konflik gitu. Jawabannya adalah ya karena mereka masih manusia gitu loh. Itu yang namanya yin dan yang itu loh. Seputih-putihnya manusia pasti ada titik hitamnya itu. Bahkan orang yang paling dibilang paling hebat pun gitu ya, pendeta apakah biksu atau apapun itu yang udah hidup selibat bahkan itu. Mereka itu masih ada sifat seperti itu gitu loh. Sifat kegelapan yang emang seharusnya ada gitu loh. Nah, kalau begitu kita harus gimana? Ya, mungkin kita harus jalani aja kehidupan kita gitu. Soalnya kita kan nggak tahu ya hierarkinya alam semesta itu seperti apa gitu. Aku mau bawa ke arah fiksi sedikit nih ya. Jadi kan ini kan kehidupan manusia itu kan selalu didasarkan pada pengorbanan gitu. Misalkan ya, kita hidup sebagai manusia, kita itu kan mengorbankan kesadaran yang lebih rendah daripada kita gitu ya kan. Misalkan tanaman, itu kan kita babatin supaya kita bisa bikin sayur gitu ya. Terus ayam gitu misalkan kita potong supaya kita bisa makan gitu jadi lauk gitu ya kan. Nah mungkin kehidupan manusia itu pun dikorbankan supaya menjaga kelangsungan hierarki yang lebih tinggi lagi itu. Istilahnya alam semesta itu bergantung sama kita untuk hidup, untuk jadi seperti yang tadi ini loh. Kita merespon dengan cara yang salah, makanya terjadi konflik. Dari situlah mungkin terjadilah perkembangan gitu loh. Kalau di fiksi kan ada film Eternal tuh ya. Jadi manusia itu kan dari zaman dulu itu kan perang supaya teknologi itu jalan gitu loh, supaya mereka manusia itu berkembang secara teknologi gitu loh, supaya mereka tuh jadi lebih berperadaban gitu. Nah, dari situlah kita mungkin suatu saat digunakan sama hierarki yang lebih tinggi supaya bisa berguna untuk alam semesta yang lebih tinggi daripada kita, kesadaran yang lebih tinggi daripada kita gitu. Intinya adalah ya udah jalani aja gitu loh. Karena ya mau berusaha bagaimanapun, ini kan kata-kata yang tadi itu kan udah ada kan dari zaman bahula kan istilahnya. Dari zaman dulu, tapi manusianya itu nggak begitu gitu, nggak bisa berubah gitu loh. Emang selalu seperti itu lagi gitu. Makanya ya kita jalani aja supaya nggak, kalau hierarki itu kan
segitiga yang mengerucut kan ke atas kan. Kalau satu 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 tingkatan itu pecah gitu, otomatis ke atasnya itu udah pasti hancur juga gitu loh. Nah, makanya supaya hierarkinya itu berjalan dengan mulus gitu kan. Ya makanya nggak usah ada yang gimana-gimana. Jalani aja gitu loh. Seperti apa adanya supaya hierarki yang lebih atasnya lagi itu nggak terdisturb gitu loh. Karena semua ini adalah sebuah sistem yang udah dibikin gitu istilahnya. Jangan sampai kita macem-macem malah ngeganggu sistem yang udah fix ini gitu. Karena kita kan pasti ada hierarki yang lebih tinggi lagi gitu, kesadaran yang lebih tinggi daripada kita. Yang mana untuk itulah kita diciptakan gitu loh. Nah, kalau sampai satu hierarki itu terdisturb, ya otomatis nanti hierarki yang lebih atasnya lagi bakal ngeberesin gitu istilahnya. Kalau kayak komputer itu kan kalau kena virus pasti dihajar kan virusnya biar komputernya itu nggak benar-benar rusak gitu loh. Sama kayak sistem tubuh kita kan, kalau kita kemasukan virus gitu kan, kemasukan bakteri, pasti ada sistem yang ngelawan gitu. Sel darah putih itu kan ngelawan bakteri kan supaya tubuh kita ini nggak sakit gitu loh. Sama sistemnya tuh seperti itu. Jadi supaya keberlangsungan tubuh, makanya kita sebagai sel-sel yang lebih kecil itu istilahnya harus dikorbankan gitu loh. Sebenarnya kan manusia itu sendiri kan setiap detiknya itu kan pasti ada yang mati kan selnya itu untuk dia tumbuh gitu kan. Jadi lebih lebih pintar, jadi lebih dewasa, jadi lebih tua gitu ya kan. Nanti sampai suatu ketika dia akan mati gitu. Nah, sama sistemnya seperti itu. Jadi ya jalani aja gitu. Nggak usah ada macam-macam. Soalnya kalau kita macam-macam nanti malah dibabat sama sistem kekebalan tubuhnya alam semesta ini gitu. Meski kata-kata itu udah lama gitu kan, ya udah jalanin aja masa-masa yang sekarang gitu kan, meski itu sering kita terulang lagi gitu kan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini, semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.